وأزكى صلوات الله وتسليمة على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسواتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن أحيا سنته وسلك سبيله ونهاج منهاجه وجاهد جهاده إلى يوم القيامة. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat ini marilah kita sama-sama perbarui iman kita. Mari kita perbaharui ketakwaan kita. Mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah bekal kita untuk menghadapi hidup di dunia. Terlebih lagi bekal kita untuk nanti mengarungi kehidupan akhirat yang amat panjang. Tidak henti-hentinya manusia diingatkan dari berbagai macam sarana. Salah satu yang utama adalah dari mimbar-mimbar khutbah ini. Karena sebagai manusia memang kita punya satu potensi untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mengingat-ingat diri kita lagi, mereorientasi niat kita, mengkalibrasi ulang kehidupan kita, sehingga setiap pekan hendaknya selepas dari sholat Jumat ini meningkat pula lah ketakwaan kita. Untuk itulah syariat ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk taat kepada Allah itu tentu kita punya jalurnya, dan jalur resmi untuk taat kepada Allah itu adalah dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah Ta'ala, Qul, katakan wahai Nabi, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikutilah Nabi itu, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuninya dosa-dosa kamu sekalian. Maka marilah kita semakin hari semakin berusaha untuk mengenal Nabi kita, mengenal sunnahnya, dan kemudian melaksanakan dari sunnah-sunnah itu apa-apa yang kita bisa dan mampu laksanakan. Hadirin jemaah Jumat yang Allah sayangi, para sahabat adalah orang yang paling kenal dengan Nabi. Mereka adalah orang-orang yang disifati oleh Nabi kulluhum udul, semua mereka itu punya sifat keadilan dalam dirinya. Dan teladan para sahabat ini tidak akan pernah habis untuk kita contoh dan untuk kita proyeksikan kembali dalam kehidupan kita di zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Di antara kisah yang masyhur dari kalangan sahabat, meskipun kisah ini tidak sampai kepada derajat kisah-kisah yang sahih, tapi ini masyhur sekali, diperbincangkan, disampaikan ulang dari generasi ke generasi tentang bagaimana keteladanan di dalam masyarakat Islam yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Umar bin Khattab dikisahkan sedang duduk di bawah sebatang pohon kurma. Saat itu dia telah menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah. Nah, waktu zaman Abu Bakar belum ada gelar Amirul Mukminin. Umar adalah orang pertama yang punya gelar pemimpin kaum mukmin pada saat itu. Meskipun wilayah kekuasaannya sangat luas, tapi Umar adalah orang yang sangat sederhana. Dia tidak punya istana, dia tidak punya kemewahan, dia duduk seperti masyarakat biasa, dan dia biasa berbaring kalau siang hari itu berteduh di bawah pohon kurma. Ketika Umar sedang berbaring di bawah pohon kurma itu, datanglah 3 orang, 2 pemuda mengapit 1 pemuda lain. Lalu dia menghadap kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kami datang minta keadilan. Keadilan apa, kata Umar? Orang ini, kata 2 pemuda itu, yang kami bawa ke hadapanmu ini adalah pembunuh yang telah membunuh ayah kami.
Maka Umar bertanya kepada anak muda yang diapit, yang sedang ditangkap itu, ittaqillah, bertakwalah engkau wahai anak muda, betul engkau sudah menghilangkan nyawa orang. Kata pemuda itu, betul wahai Amirul Mukminin. Dia tidak bohong, dia akui kesalahannya. Bagaimana ceritanya? Saya ada keperluan, saya diutus oleh orang kampung saya dari dusun yang jauh ke kota untuk menyelesaikan transaksi tertentu. Ketika saya tambatkan unta saya, lalu saya kembali setelah selesai urusan itu, saya melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih unta saya. Lalu kami berdebat, ternyata unta saya itu telah merusak kebunnya sehingga dia membunuh unta saya. Karena terpancing emosi dan tersulut amarah, maka saya cabut pedang saya, lalu dia terbunuh ketika kami bertengkar. Maka Umar mengatakan, betulkah yang dia katakan itu? Dua pemuda yang merupakan anak dari orang yang terbunuh tadi mengatakan, kami bisa datangkan saksi lagi wahai Amirul Mukminin, dan sedang pelaku ini pun sudah mengakui perbuatannya. Maka hukumlah dia, berikanlah kisos kepadanya, karena nyawa dibalas nyawa. Kenapa tidak dibawa ke pengadilan? Nah, ini mungkin periodisasinya di masa-masa awal Umar, karena waktu itu kuasa eksekutif itu bersatu saja dengan kuasa yudikatif. Umar melihat pada diri pemuda yang dituduhkan sebagai pembunuh tadi itu, tersangka ini, ada kebaikan. Karena Umar sebagai orang yang hatinya bersih tentu bisa melihat diri orang lain kan, ada firasat pada kaum mukmin itu, apalagi Umar sebagai sahabat Nabi yang utama. Dan dia pun melihat bahwa orang ini membunuh karena tersulut amarah. Orang ini punya potensi kebaikan, tidak juga berbohong untuk menutupi kesalahannya. Maka kata Umar, wahai dua anak muda, bagaimana kalau engkau maafkan saja pemuda ini, saya yang akan membayar diat, membayar denda kepada kalian atas terbunuhnya ayah kalian. Kata dua pemuda ini, tak bisa wahai Amirul Mukminin, kami sangat sayang kepada ayah kami, nyawa balas nyawa, kami tuntut kisos, kami tak terima diat. Si pemuda yang dituduh membunuh tadi itu pun berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tak apa, saya memang salah, maka hukumlah saya, tapi saya minta waktu, jangan dihukum sekarang. Amanah yang saya dibebankan kepada saya belum saya selesaikan, belum saya tunaikan, saya harus kembali ke kampung saya dulu, nanti saya balik kemari. Kalau orang bicara di sekitarnya, mana bisa, nanti kamu lari. Kata Umar bin Khattab, siapa yang menjadi penjaminmu? Tidak ada, saya tidak punya saudara di sini. Penjaminku Allah saja. Maka dua pemuda yang ayahnya wafat tadi tak bisa mengatakan, tidak mungkin, ini orang potensial lari. Ketika kerumunan itu semakin besar, ada seorang dari belakang mengatakan, biar saya yang jadi penjaminnya. Lalu maju orang itu, Umar pun kaget, ternyata dia adalah seorang sahabat yang disebut oleh Nabi sebagai dia min ahlil bait, dia ahlul baitku, padahal dia tidak ada hubungan darah dengan Nabi, yakni orang Persia, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat yang begitu bijaksana, yang sangat disayang oleh Nabi. Umar berkata, apa-apaan engkau Salman? Bagaimana mungkin engkau menjamin orang yang engkau sendiri tak kenal? Kata Salman, tadi pun engkau mau membayar diat untuk orang yang tak kau kenal. Kita sama-sama baru kenal dengan dia, tapi engkau percaya, aku pun percaya kepada pemuda ini. Maka dengan berat hati sebenarnya Umar mempersilahkan Salman untuk menjadi penjamin. Makna penjamin itu adalah apabila orang ini tidak kembali, ya Salman yang dihukum, menggantikan posisinya. Maka diberikanlah waktu 3 hari kepada si pemuda ini untuk pulang kampung, lalu kembali lagi. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, hari ketiga belum juga muncul. Ketika senja sudah datang, orang-orang sudah menangis karena salah seorang sahabat Nabi harus terkorban, dan sahabat Nabi yang paling gigih pula dalam mencari kebenaran, namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ketika orang sudah mulai bersedih karena Salman harus menanggung kesalahan orang lain yang tidak dia perbuat, bagaimana darah orang saleh harus tertumpah sia-sia begitu, dari jauh datanglah orang yang berlari, terjatuh, berlari, berupaya betul untuk datang, dan itu adalah pemuda yang membunuh tadi. Dia datang terseok-seok, lalu dia terhempas di depan Umar bin Khattab. Dia katakan, wahai Amirul Mukminin, maafkan saya terlambat. Karena urusan kaumku di negeriku itu menyita banyak sekali waktu. Dan saya berusaha tepat waktu kemari, cuma di tengah jalan unta saya kelelahan dan mati, maka saya harus berlari datang kemari. Umar tersentuh, orang-orang pun tersentuh juga.
Kata Umar, bukankah engkau bisa saja hilang? Kenapa engkau kembali? Pemuda itu jawab, agar tidak ada orang yang nanti berkata di kalangan kaum muslimin itu sudah tidak ada lagi orang yang mau menepati janji. Haru orang-orang karena itu. Pemuda ini jujur menepati janjinya. Kemudian Salman pula ditatap oleh Umar, ditanyakan, engkau pun Salman, kenapa engkau mau-maunya menjamin, hampir saja nyawamu hilang? Kata Salman, agar orang tidak berkata bahwa kaum muslimin ini sudah tidak ada lagi yang mau menanggung beban saudaranya. Ketika orang semakin terharu, maka dua pemuda yang ayahnya dibunuh tadi itu mengatakan, kami maafkan dia wahai Amirul Mukminin. Umar pun berkata, kenapa kalian maafkan? Agar nanti orang tidak berkata bahwa kaum muslimin ini sudah tidak ada lagi yang punya belas kasih dan rasa maaf. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hikmah bagi kita semua bahwa kebaikan itu harus dimulai dari diri sendiri. Dan diyakini bahwa kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lain. Satu kebaikan akan menginspirasi kebaikan yang lain. Maka marilah kita berbuat baik yang sekecil-kecilnya dengan sejujur-jujurnya, agar kebaikan kita itu insya Allah akan dilihat oleh orang dan akan dipersaksikan bahwa masih ada orang jujur itu, masih ada orang yang mau membantu secara tulus itu, masih ada lagi, belum hilang, belum punah yang namanya orang-orang yang mau membela dan mencintai saudaranya sesama muslim di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi qudratihi tatahaqqaqul maqasidi wal ghayat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah masyarakat kita yang carut marut, di mana pemerintah tidak takut kepada rakyatnya, rakyat curiga kepada pemerintahnya, orang miskin iri kepada orang kaya merasa bahwa orang miskin adalah gangguan, orang-orang yang ekonominya lemah menganggap orang-orang yang ekonominya di atas itu adalah maling semuanya, orang-orang kaya ini pun menganggap orang miskin ini potensial akan menjarah dan mencuri barang-barangnya. Orang-orang tua tidak terkoneksi dengan orang muda merasa orang tua sangat mengganggu saja, sudah habis zamannya masih saja bicara. Di tengah-tengah masyarakat kita ini banyak ketidak saling percayaan, banyak hubungan-hubungan yang buruk, kehilangan modal sosial yang besar, namanya trust, saling percaya. Kalau kita berjalan di luar ada yang minta tolong, kita curiga nanti jangan-jangan kita dirampok. Begitu minimnya trust di zaman kita. Padahal trust adalah sebuah social capital atau modal sosial yang paling diperlukan bagi kemajuan sebuah bangsa, bahkan sebuah komunitas kecil pun butuh trust. Ada lagi rasa saling memiliki, ada lagi responsibilitas, rasa saling menanggung, dan semuanya itu ternyata adalah intisari daripada ajaran kita. Agama kita, agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan rasa saling percaya sesama kita. Kepercayaan yang dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk saling berkasih sayang. Agama ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk saling menanggung, takaful antara kita dengan yang lain. Maka marilah kita kembali hidupkan semangat ini agar sehat bangsa kita, agar sehat komunitas kita, agar kita tidak menjadi masyarakat yang rusak, rusuh, galau selama-lamanya, agar baik bangsa kita ini insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkaca dari kisah tadi, insyaallah semua bisa kita lakukan asal kita percaya dan dari hati kita ada keikhlasan untuk betul-betul mengabdi kepada Allah lewat peran-peran sosial kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma imla qulubana bil yaqin tsabbitna ala hadzal din waghfir lana wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kuffar wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan fi Falastin wa fi kulli buldanil muslimin. Allahumma ayyidkum, Allahumma ansurhum nasran aziza ya rabbal alamin. Rabbana fataqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila